Halo, Assalamualaikum. Kenalin, aku Dia Fatona, mahasiswi di JTEK University. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, kali ini aku bakalan nge-review buku berjudul Manajemen Pemasaran Jasa karya Fitria Halim, Adariksa Zukhruf Kurniullah, Marisi Butar Effendi, Andriasan Sudarso, Bona Raja Purba, Darwin Lee, Siska Hengki Mangiring, Parulian Simarmata, lalu Adi Permadi, dan Vina Novela. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama aku mau minta maaf dulu sama kalian yang nonton video ini. Mungkin akan sedikit terganggu karena aku tagnya lagi hujan dan ada suara gemuruh-gemuruh berisik gitu. Sorry ya. First of all, saat aku baca itu ternyata di semua babnya ada subbab, yaitu pendahuluan. Nah, selama aku membaca bab pendahuluan ini tuh aku merasa terbantu karena penjelasan atau isi dari pendahuluan ini tuh ternyata adalah garis besar dari bab yang akan dibahas. Nah, kebetulan aku bertugas untuk mereview bab 8, judulnya Komunikasi Pemasaran Jasa Terintegrasi. Aku suka karena ada pendahuluannya. Nah, sedikit aku jelaskan mengenai komunikasi pemasaran terintegrasi dari yang aku baca gitu ya, dari yang aku pahami. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication atau IMC itu merupakan komunikasi baik internal atau eksternal perusahaan ke berbagai kelompok pemangku kepentingan ya, termasuk para konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya gitu ya. Kelebihan-kelebihan lain dari buku ini juga ada pengertian dari komunikasi pemasaran terintegrasi ini tuh ternyata ada 2 variabel. Yang pertama ada pengertian komunikasi pemasaran, dan yang kedua ada komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi cukup mendetail, dan ternyata di dalam pengertian juga dibubuhkan atau diberikan juga pengertian menurut para ahli gitu ya. Lalu selanjutnya ada di subbabnya kekuatan pendorong pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi. Ini juga sangat mendetail. Itu ada 3: teknologi, branding, dan globalisasi. Ini juga setiap satu persatunya tuh dijelasin lagi dan lumayan mendetail gitu ya. Lalu dibahas juga proses komunikasi pemasaran terintegrasi dan langkah-langkahnya, bahkan ada strateginya juga. Hal ini tentu dapat membantu bukan hanya untuk kita kalangan mahasiswa untuk belajar gitu, tapi juga bisa jadi tips and trick untuk para pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan pemasaran terintegrasi gitu. Nah, ini juga dibahas secara detail dan jelas runtut gitu ya. Lalu ada selanjutnya komunikasi pemasaran jasa, karena ini pemasaran jasa ya gitu. Jadi dibahas khusus lagi ada komunikasi pemasaran jasa gitu. Karena kan kalau tadi tuh dibahas sebelum-sebelumnya gitu ya, sebelum subbab yang ini itu dibahasnya tuh kayak secara menyeluruh gitu, pemasaran jasa maupun barang gitu. Selanjutnya ada bauran komunikasi pemasaran jasa. Ini tuh ternyata banyak banget karena kan sekarang bukan hanya lewat saluran komunikasi tradisional seperti direct marketing aja kan. Sekarang tuh kayak saluran komunikasi pemasarannya udah banyak dan apalagi online gitu. Terus ternyata saluran komunikasi pemasaran online ini tuh cukup luas guys gitu. Biasanya tuh kita cuma tahu iklan online gitu-gitu doang kan. Ternyata itu banyak banget, kayak
selain iklan online tuh kayak bisa jadi di situs perusahaan atau website gitu. Apalagi ini untuk UMKM sangat membantu ya informasinya gitu. Lalu ada pengiriman layanan kayak customer service. Lalu juga ada kan sekarang lagi musim nih, lagi marak kayak endorse keranjang kuning. Itu bener-bener sangat-sangat membantu apalagi untuk owner-owner UMKM. Nah, tapi ada satu hal kekurangan yang aku notice nih. Dari tadi aku baca gitu ya, nggak ada data-data real atau contoh kasus, data kasus yang terjadi di lapangan mengenai komunikasi pemasaran yang terintegrasi ini gitu. Jadi emang sebenarnya bisa kita cari sendiri, tapi kalau misalnya ada di buku ini udah perfect banget ya gitu. Nah, secara keseluruhan buku ini tuh benar-benar bagus banget dan bikin aku tuh langsung paham gitu. Aku tuh nggak perlu bolak-balik baca lagi untuk memahami setiap kata dan kalimatnya gitu, karena udah benar-benar langsung dimengerti gitu dan mudah dipahami. Nah, sekian review buku Manajemen Pemasaran Jasa chapter 8-nya dari aku, Dia Fatona. Sampai ketemu lagi di video-video tugas berikutnya. Jangan bosan-bosan nonton dan like videonya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.